Selanjutnya kita akan membahas gimana sih berbagai venture capital yang besar itu melakukan yang namanya analisa on-chain. Saya kan tadi udah menjelaskan, mereka ini orang yang memiliki duit yang banyak, mereka bisa lihat matriksnya langsung ke blockchain-nya, dan mereka pasti hitung-hitungan nih, kira-kira project ini undervalue atau overvalue. Nah, apa aja analisa on-chain yang dilakukan oleh berbagai venture capital? Oke, pertama itu adalah trading volume. Saya udah jelasin ke teman-teman, ya semakin tinggi ya suatu volume itu ada kecenderungan semakin tinggi pula ya potensi kenaikan harga. Karena ini menunjukkan kalau token tersebut itu sedang diperdagangkan. Ya, saya ngomong tadi istilahnya hot shit in the market. Ya, volume naik itu menunjukkan transaksi meningkat, ada potensi ya token price itu mengalami yang namanya kenaikan. Jadi pertama ya yang dilihat oleh berbagai venture capital ini mereka juga melihat ya yang namanya trading volume. Ya, ini adalah metrik yang sangat penting yang diperhatikan. Dan kedua, ya ini active address. Ya, semakin tinggi active address, teman-teman, ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang melakukan interaksi. Apa itu interaksi? Itu adalah suatu keadaan di mana para pengguna itu menggunakan jaringan layer 1 tersebut atau jaringan blockchain tersebut. Jadi semakin tinggi active address ya, yang mana kalau kita lihat ya active address yang mengalami kenaikan itu menunjukkan ya adanya kenaikan yang namanya adopsi ya. Nah, kalau kita lihat ya ini contoh data dari The Block, ini adalah active address dari jaringan Solana. Memang dulu sangat tinggi ya, teman-teman. Kalau kita ngomong ini peaknya pernah terjadi di sekitar Juni ya, active address atau orang yang berkomunikasi, orang yang berinteraksi dengan jaringan Solana. Kemudian sekarang ini relatif mengalami penurunan. Yang mana kalau dia mengalami penurunan ya di sini ini berpotensi lagi mengalami yang namanya kenaikan. Karena udah pernah ada data historis yang menunjukkan ya aktif address itu sampai 5,1 juta. Itu menunjukkan ada 5,1 juta user yang berinteraksi dan menggunakan jaringan Solana di 9 Juni. Dan ketika ya di Juli ini mengalami penurunan, ini menunjukkan ada chances lagi dari sekarang ya angkanya di 3,4 juta, dia bisa kembali lagi ke angka sekitar 5 juta. Nah, selanjutnya ada network value to transaction atau kita ngomong NVT ratio. Nah, sebenarnya apa sih NVT ratio? Jadi orang itu kalau di saham ya melihat suatu valuasi, mereka itu melakukan ya yang namanya price to earning ratio. Jadi NVT atau network value to transaction itu adalah PI-nya di kripto ya. Kalau kita ngomong semakin tinggi ya teman-teman nilai NVT ya, NVT itu sama dengan PI rasio kalau di kripto. Nah, semakin tinggi NVT itu menunjukkan potensi yang namanya over value. Atau kita ngomong ya istilah lainnya hot shit, ya lagi dibutuhkan, lagi diinginkan oleh market. Nah, NVT yang rendah ya itu menunjukkan dia under value. Tapi teman-teman juga harus paham juga ya, ketika sesuatu itu over value, itu menunjukkan bahwa dia itu sedang digunakan atau lagi dipakai karena lagi orang banyak pakainya. Tapi sesuatu yang undervalue ya kita ngomong dengan asumsi yang sama, NVT-nya rendah itu bisa aja ya memang jaringan blockchain-nya itu nggak bisa dipakai atau dipakai itu lambat dan mungkin sering mati juga. Jadi ini harus teman-teman perhatikan ya perspektif yang ada. Nah, rumus dari NVT, oke, itu adalah market cap dibagi daily ya transaction volume. Nah, ini adalah contoh dari NVT ya. Dengan data, oke, kita melihat misalkan berapa sih NVT dari ETH ya. Nah, jadi berapa sih network value to transaction dari Ethereum? Misalkan kita tahu ya, Ethereum itu valuasinya atau market cap-nya ini adalah 430 billion dan juga daily ya trading volume ya. Kalau kita lihat dari coin market cap di Ethereum itu adalah 2 billion. Nah, ini berarti kita bisa melihat ya kalau NVT ya dari Ethereum itu ada di angka 215. Nah, NVT ini tergolong tinggi, menunjukkan kalau jaringan Ethereum itu memang beneran dipakai. Nah, selanjutnya ada yang namanya MVRV atau Market Value to Realized Value ya. Jadi MVRV
MVRV ya, itu merupakan suatu rasio teman-teman yang membandingkan ya market cap dengan yang namanya realized cap. Nah, apa sih perbedaan perhitungan market cap dengan realized cap? Jadi kalau market cap, yaitu kita ngomong perhitungannya secara kasar. Misalkan, ya, kita tinggal mengalihkan, ya, jumlah ada berapa? 3 orang, misalkan membeli suatu token. Ya, kita ngomong Ethereum, ya, harga 3.000, ya ini 9.000. Ini kalau kita menghitung dengan approach dari market cap. Tapi kalau realized cap itu berapa banyak sih orang yang duitnya beneran masuk, ya, dan membeli Ethereum? Pasti ada orang pertama yang membeli di harga 2.800. Oke, orang kedua membeli di harga 2.900 dan orang ketiga ya ini membeli di harga 3.000. Nah, di sini ya kita bisa hitung, oke? Nah, kita bisa hitung ya kalau dari perspektif market cap yaitu kita tinggal kali 3 dikali harganya. Tapi realized cap duit yang beneran masuk karena kan kita ngomong ya di market itu setiap orang memiliki harga masuk dan juga harga dikasih di market itu yang berbeda-beda. Jadi mungkin ya realized cap-nya itu selalu lebih bawah nilainya. Jadi misalkan orang pertama membeli Ethereum di harga 2.800, orang kedua di 2.900, orang ketiga ya di 3.000. Sehingga realized cap-nya itu 8.700. Jadi misalkan ya ini contoh dari MVRV perbandingan ya atau perbedaan dari market cap dan juga realized cap. Ya ini bisa kita bagi ya 9.000 dibagi dengan 8.700. Nah, di sini kita ketemu hasilnya 1,034. Nah, teman-teman harus paham ya, MVRV yang lebih dari 1 itu menunjukkan bahwa para holder ya, atau para investor saat ini sedang mengalami yang namanya keuntungan. Sementara MVRV yang di bawah 1 yaitu menunjukkan ya, kalau mereka ini lagi loss. Oke, jadi ini adalah suatu konsep yang harus teman-teman pahami. Metrik penting selanjutnya itu adalah TVL rasio. Ya, TVL itu apa? TVL itu adalah total value lock. Itu menunjukkan seberapa banyak uang yang ada di dalam protokol, uang yang terkunci di dalam protokol. Jadi semakin oke ya protokolnya, itu menunjukkan bahwa TVL-nya itu semakin gede. Dan TVL yang gede itu nanti kita bandingkan ya teman-teman dengan market cap yang ada. Jadi kalau kita ngomong ya, TVL rasio yang lebih dari 1 ya project relatif memang overvalue atau kita ngomong sedang on demand. Sementara yang under 1 yaitu menunjukkan ya kalau dia relatif under value. Nah, TVL rasio itu dihitung ya dengan market cap dibagi dengan TVL. Nah, misalkan ya market cap dari project A ya, dia market cap-nya ada di 500 juta. Nah, total value lock atau duit yang beneran masuk ya di staking ya di lending atau misalkan di borrowing ya di platform DeFi tersebut itu adalah 250 ya kita bisa ngomong ya TVL rasionya di sini adalah 2. Dan kita ngomong ya kalau project ya TVL-nya itu oke atau di atas 1 itu menunjukkan ya kalau memang Anda yang menggunakan project tersebut. Project tersebut tuh beneran ada isinya. Nah, ini seperti apa sih? Contohnya sapi yang gemuk ya. Sapi yang gemuk kalau dia cuma disuntik air ya dia disembelih itu nggak ada isinya. Tapi kalau sapi yang kelihatannya gemuk ya dia disembelih dagingnya tebel, nah itu berarti TVL rasionya ini oke. Ya, jadi teman-teman harus paham jangan sampai membeli kucing dalam karung ya kesannya oke. Project ini valuasinya gede banget. Tapi ternyata itu dia cuma dipom-pom oleh berbagai smart money yang ada. Terus kamu cek ke DeFi lama, terus kamu lihat TVL-nya, wah TVL-nya kecil. Kecil banget, padahal valuasinya dia itu raksasa. Yaitu menunjukkan kalau project ini ya harganya itu di-create by artificial demand. Gak ada orang yang bener-bener taruh ya legit ya duitnya ke dalam protokolnya. Jadi yang taruh duit ke dalam protokolnya yaitu adalah smart money. Karena apa? Dia ingin melihat ya token tersebut mengalami yang namanya kenaikan harga. Dan kita tahu ya banyak case-case yang sebelumnya berbagai protokol yang meledak ya dulu seperti Luna, mereka memang sengaja ya inject dan juga membuat yang namanya transaksi fiktif supaya orang-orang melihat bahwa project ini memang beneran digunakan. Ya, jadi teman-teman harus sangat berhati-hati. Lalu kita membahas gimana sih style dan juga approach dari berbagai smart money yang ada di kripto. Kira-kira mereka ini seperti apa ya cara mainnya. Pertama, kita akan membahas ya
AI16Z ya, atau Andreessen Horowitz. Jadi approach yang dilakukan ya oleh Andreessen Horowitz, mereka ini memang menyebar ya banyak uang mereka ke berbagai ya project atau startup yang kita ngomong Web3 company, ya Web3 startup yang memiliki performa oke. Nah, lalu mereka ini menawari yang namanya inkubasi. Jadi mereka nggak hanya investasi, tapi mereka ini dididik. Nah, misalkan nih, dia melihat, oke, proyek kamu apa? Ya, misalkan AI ya, AI with layer 1 integration, etc. etc. Nah, dia ini melihat, oke, ini proyeknya oke, tapi foundernya ini masih muda, misalkan usianya masih 21 tahun. Dia belum bisa ya ngehandle manajemen secara tepat. Nah, itu dia dan juga timnya akhirnya menginkubasi orang itu. Supaya oke, kamu kerja aja di kantor saya sini. Kamu kerja di sini supaya saya bisa mengawasi dan nanti orang-orang saya yang kerjain finance-nya ya, kerjain SDM-nya, kerjain marketingnya. Kamu fokus coding ya, kamu fokus kerjain itu. Nah, ini approach yang memang dilakukan ya oleh Andreessen Horowitz supaya ya dia bisa memperoleh ya keuntungan dan juga ngembangin fund-nya. Dan nanti ketika ya perusahaan yang kita ngomong rintisan ini dari kecil jadi gede, dia akhirnya exit dan juga menjual ke investor yang lain. Nah, lalu ada yang namanya Pantera Capital. Apa yang dilakukan oleh Pantera? Jadi Pantera itu selalu percaya ya ke namanya investasi yang early ya. Jadi kalau teman-teman lihat tadi di Chain Broker, teman-teman cari Pantera Capital, hampir setiap project-project besar yang kita gunakan sekarang jaringannya, itu Pantera selalu ada di sana. Karena dia selalu memiliki ya yang namanya tesis The Greatest Fool. Apa itu The Greatest Fool? Itu adalah suatu tesis di mana di market apapun itu akan selalu ada orang bodoh yang membeli di harga yang lebih tinggi lagi. Dan Pantera yang spotting ya project itu in the early stage ya, mereka kapitalisasi yang paling gede ya. Jadi mereka beli banyak sekali persediaan dari project itu ketika belum banyak orang ngomongin, bahkan ketika projectnya masih dalam tahap seed. Lalu ketika dia udah TGE ya, dia udah launching di berbagai exchange yang besar. Nah, ada orang yang bodoh membeli ketika dia launching di exchange. Ketika dia harganya overvaluation dan melambung tinggi, nah dia menjual ya ke para orang bodoh ini. Nah, berbagai investasi yang dilakukan di tahap seed, ini mereka jual ke berbagai orang bodoh yang rela membeli di harga yang jauh lebih tinggi. Jadi adalah approach yang dilakukan oleh Pantera Capital. Nah, yang ketiga ya, di sini ada yang namanya Animoca Brand. Ini juga salah satu yang paling gede juga. Jadi apa sih fokus mereka? Mereka fokus ke yang namanya niche. Mereka tahu ya bahwa ada banyak sekali ya teman-teman sektor di market kripto. Nah, ini misalkan kita ngomong layer 1. Nah, ini misalkan layer 2. Nah, ini misalkan meme. Nah, dia tahu kalau dia berinvestasi di layer 1, oke, sangat sulit mengalahkan Solana, ya, sangat sulit mengalahkan ETH. Dia pun juga ya investasi di layer 2 misalkan. Dia sangat paham ya, sangat sulit mengalahkan Arbitrum, mengalahkan Polygon, ya, meme pun juga it's a PVP market. Maka dari itu dia fokus ke niche. Dia tahu niche yang sangat oke ya di market kripto yang memang kecil, tapi kalau dia kuasain itu 100% atau 80%, dia itu akan menjadi pemenangnya ya. Dia mending jadi paus di kolam yang kecil daripada menjadi paus kecil ya di kolam yang sangat besar. Jadi dia fokus ya di GameFi dan juga NFT. Ya, ini adalah approach yang dilakukan oleh yang namanya Animoca. Nah, dia tidak gubris ya, L1, L2 ya blockchain infrastructure yang mana persaingan sangat sulit. Dan plus ya mungkin dia nggak terlalu tahu, nggak terlalu ngerti di situ, akhirnya dia main di niche marketnya. Itulah mengapa ya kita ngomong dia mengalami kenaikan ya atau pertumbuhan value-nya karena hanya berfokus ke niche yang bisa dieksplorasi. Jadi itu ya beberapa pendekatan yang harus teman-teman pahami, mulai dari gimana cara carinya ya, gimana lihat on-chain-nya. Dan juga terakhir, gimana sih pendekatan-pendekatan yang beneran ya dipakai oleh para smart money yang mungkin bisa kalian beneran terapin. Jadi semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya.